Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas Sistem Informasi 2022C akan mempresentasikan tentang teknik analisis kebutuhan perangkat lunak. Next. Berikut adalah anggota kelompok 8. Yang pertama, Nurkumala dengan 3 digit NIM terakhir 083, kemudian Dias Dewa Saputra dengan 3 digit NIM terakhir 087, Aditya Ramadan Putra Amari dengan 3 digit NIM terakhir 088, Pradipta Bagaskara Atmajaya dengan 3 digit NIM terakhir 089, dan Fatonia Yunita Suraziza dengan 3 digit NIM terakhir 094. Next. Pertama, pembahasan teori teknik analisis kebutuhan perangkat lunak. Teknik analisis kebutuhan perangkat lunak adalah proses yang digunakan oleh para profesional pengembang perangkat lunak untuk memahami, mendokumentasikan, dan menganalisis kebutuhan yang harus dipenuhi oleh perangkat lunak yang akan dibangun. Tujuan dari analisis kebutuhan adalah untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan akan memenuhi kebutuhan pengguna, pemangku kepentingan, dan tujuan bisnis yang ada. Macam-macam teknik analisis kebutuhan perangkat lunak. 1. Teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner. 2. Teknik analisis kebutuhan dengan wawancara. 3. Teknik analisis kebutuhan dengan observasi. Dan 4. Teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen. Teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner. Metode analisis kebutuhan dengan menggunakan survei kuesioner melibatkan penggunaan kuesioner yang diberikan kepada responden untuk mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan atau preferensi pengguna. Kuesioner berisi serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk menggali data secara tertulis, dan data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi kebutuhan yang ada. Proses analisis kuesioner ini melibatkan metode statistik seperti penghitungan frekuensi atau analisis deskriptif untuk merangkum dan menginterpretasikan data yang dikumpulkan dari survei tersebut. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk mengumpulkan data tentang kebutuhan atau preferensi pengguna dalam skala yang besar. Metode ini cocok untuk digunakan dalam proyek-proyek yang melibatkan banyak responden dan mengumpulkan data yang dapat dihitung dan diolah secara statistik. Kelebihannya yaitu murah dan efisiennya dibandingkan dengan teknik wawancara. 2. Tidak memerlukan investigator yang sangat terlatih. 3. Mudah untuk mensintesis hasil sejak pembuatan kuesioner. 4. Dapat meminimalkan biaya untuk semua end user yang terlibat. Jangan kekurangannya yaitu 1. Sulit membuat pertanyaan yang sangat spesifik bagi end user. 2. Kurangnya aspek pribadi dari responden dan analisis. 3. Tingkat tangkapan yang rendah karena kurangnya dorongan yang kuat untuk mengembalikan kuesioner. D. Teknik analisis kebutuhan dengan wawancara. Metode analisis kebutuhan dengan menggunakan survei kuesioner melibatkan penggunaan kuesioner yang diberikan kepada responden untuk mengumpulkan informasi yang mengenai kebutuhan atau preferensi pengguna. Kuesioner berisi serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk menggali data ini secara tertulis, dan data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi kebutuhan yang ada. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pengguna. Metode ini cocok digunakan pada proyek-proyek yang memerlukan pemahaman kualitatif yang mendalam. Kelebihan teknik wawancara, 1 adalah interviewer dapat mengukur tanggapan melalui pertanyaan dan menyesuaikannya sesuai dengan situasi. 2. Cocok untuk masalah yang tidak terstruktur. 3. Mengungkapkan kesan pribadi dari pewawancara. 4. Mendorong respon yang tinggi sejak awal pertemuan. Sedangkan kekurangannya yaitu 1. Membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. 2. Membutuhkan pelatihan dan pengalaman khusus dari pewawancara. 3. Rentan dengan bias dalam interpretasi dan pemahaman analisis. 4. Data yang dihasilkan sulit untuk dianalisis secara statistik. Kemudian teknik analisis kebutuhan dengan observasi. Teknik analisis kebutuhan dengan observasi dalam rekayasa perangkat lunak adalah pendekatan di mana para analisis sistem atau pengembang perangkat lunak secara langsung mengamati dan memperhatikan pengguna proses bisnis atau lingkungan kerja yang terlibat dalam suatu proyek. Melalui observasi ini, mereka mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pengguna sebenarnya berinteraksi dengan sistem atau proses yang ada. Dengan melihat secara langsung bagaimana pekerjaan dilakukan,
interaksi dengan perangkat lunak ini saat ini dan bagaimana data diproses. Teknik ini membantu mengungkapkan detail-detail yang penting yang mungkin terlewatkan melalui wawancara atau metode analisis kebutuhan lainnya. Tujuan dari analisis kebutuhan dengan observasi dalam rekayasa perangkat lunak adalah mendapatkan pengalaman yang mendalam tentang bagaimana pengguna sebenarnya berinteraksi dengan sistem atau proses yang ada. Dengan observasi, tim pengembang perangkat lunak dapat mengamati dan merekam secara langsung tindakan, perilaku, dan pola pengguna yang terjadi dalam lingkungan yang relevan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna yang mungkin tidak terdeteksi melalui wawancara atau metode analisis lainnya. Kelebihan dari observasi, satu, mendapatkan fakta report daripada hanya sekedar opini. Dua, tidak memerlukan konstruksi pertanyaan. Tiga, tidak mengganggu atau menyembunyikan sesuatu. End user tidak mengetahui jika mereka sedang diamati. Empat, analisis tidak bergantung pada penjelasan lisan dari end user. Sedangkan kekurangannya yaitu satu, membutuhkan pengalaman dan keahlian khusus dari analisis. Dua, observasi banyak tergantung dari faktor yang tidak terkontrol. Tiga, subjektivitas observer suka dihindari. Teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen. Metode ini melibatkan pemeriksaan dokumen yang relevan untuk mengenali kebutuhan yang tercatat. Dokumen tersebut bisa berupa laporan, kebijakan, aturan, atau catatan lain yang berhubungan dengan sistem atau proses yang sedang diuji. Para analis membaca dan mengevaluasi dokumen tersebut guna mengenali kebutuhan yang tersurat atau tersirat di dalamnya. Proses analisis dokumen ini mencakup pemahaman akan konteks dan isi dokumen yang relevan dengan proyek yang telah dikerjakan. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan yang telah terekam dalam dokumen tertentu. Hal ini membantu dalam memahami situasi dan lingkungan di mana sistem atau proses beroperasi. Dengan pemahaman ini, tim proyek dapat lebih baik mengintegrasikan kebutuhan yang ada dengan lingkungan yang sesuai. Metode ini terutama bermanfaat untuk proyek-proyek yang harus mengikuti pedoman atau regulasi tertentu. Kelebihan dari metode dokumen, satu, memungkinkan akses terhadap informasi atau dokumentasi seperti laporan, kebijakan, atau peraturan yang berkaitan dengan sistem atau proses yang dianalisis. Dua, dapat mengidentifikasi kebutuhan yang telah diidentifikasi sebelumnya dan dokumen yang relevan. Tiga, memungkinkan analisis yang lebih terarah dengan menggunakan informasi yang tertutup dalam dokumen. Empat, minimalkan interupsi dari fungsi operasionalnya. Sedangkan kekurangannya, satu, tidak semua kebutuhan mungkin terdokumentasi dalam dokumen yang tersedia. Dua, sulit untuk menemukan dan mengakses dokumen yang relevan. Tiga, dokumen yang ada mungkin tidak selalu mutakhir atau lengkap. Empat, tidak memberikan pemahaman langsung tentang preferensi atau kebutuhan pengguna yang mungkin belum terdokumentasi dalam dokumen. Implementasi teknik analisis kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama, implementasi analisis kebutuhan dengan survei kuesioner. Dalam melakukan implementasi teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner, terdapat beberapa langkah umum sebagai berikut. Pertama, identifikasi pemangku kepentingan. Pada bagian ini, kami mengidentifikasi siapa pemangku kepentingan utama yang perlu dihubungi untuk mengumpulkan informasi. Yang kedua, membuat kuesioner. Pada bagian ini, kami merancang kuesioner yang mencakup pertanyaan yang relevan dengan aplikasi kami. Yang ketiga, memilih sampel responden. Pada hal ini, kami menentukan seberapa banyak responden yang diperlukan dan bagaimana mereka akan dipilih. Yang keempat, distribusi kuesioner. Pada bagian ini, kami mendistribusikan kepada responden yang telah dipilih. Yang kelima, pengumpulan data. Pada bagian ini, kami mengumpulkan data hasil jawaban responden. Yang keenam, menganalisis data hasil jawaban responden. Yang ketujuh, validasi dan verifikasi. Memvalidasi dan memverifikasi data yang telah diperoleh. Yang kedelapan, dokumentasi hasil, mendokumentasikan hasil dari survei kuesioner. Kesembilan, pengambilan keputusan, mengambil keputusan tentang perbaikan atau peningkatan aplikasi donasi kami. 10, komunikasi hasil, mengkomunikasikan hasil survei kepada seluruh pemangku kepentingan. 11, iterasi, opsional, dapat digunakan untuk memperoleh data tambahan. Dalam hal ini, setelah mendapatkan data hasil survei kuesioner yang telah divalidasi dan diklarifikasi, kami melakukan analisis data, dokumentasi hasil, serta pengambilan keputusan sebagai berikut. Pertama, analisis data. Setelah melakukan survei kepada 50 responden dengan serangkaian pertanyaan mengenai aplikasi donasi, berikut adalah analisis data berdasarkan jawaban yang diberikan. Pertanyaan pertama, jenis kelamin.
Terdapat 32 responden yang memilih pria dan 18 responden wanita. Kedua, usia. Yang terbanyak terdapat pada usia 18 sampai 24 tahun dan yang paling sedikit lebih dari 65 tahun. Yang ketiga, apakah Anda pernah menggunakan aplikasi donasi sebelumnya? Yang menjawab iya 40 responden dan tidak 10 responden. Nah, yang keempat, jika iya, aplikasi yang pernah digunakan terbanyak menggunakan aplikasi kitabisa.com dan paling sedikit kauses.com. Pertanyaan kelima, apa yang mendorong untuk menggunakan aplikasi donasi? Terbanyak memilih transparansi pengguna data dan yang paling sedikit memilih kemungkinan untuk memilih proyek yang spesifik. Next. Pertanyaan keenam, seberapa sering menggunakan aplikasi donasi dalam sebulan? Yang terbanyak kurang dari 1 kali dan 2 sampai 5 kali dengan 18 responden dan paling sedikit lebih dari 10 kali. Pertanyaan ketujuh, apakah lebih suka memberikan donasi 1 kali atau berlangganan secara rutin? Menjawab 1 kali dengan 30 responden dan donasi rutin dengan 20 responden. Pertanyaan ke-8, apakah Anda sering berdonasi untuk tujuan tertentu? Yang menjawab ya 41 responden dan tidak 9 responden. Yang ke-9, apakah puas dengan pengalaman menggunakan aplikasi donasi saat ini? Pilihan jawaban paling banyak sangat puas. Nomor 10, apakah ada fitur khusus yang diharapkan dari aplikasi donasi yang saat ini tidak ditemukan? Yang menjawab ya 30 responden dan tidak 20 responden. Yang ke-11, apakah Anda ingin melihat fitur-fitur seperti notifikasi, riwayat donasi, atau pengingat pembayaran dalam aplikasi? Menjawab ya dengan 38 responden dan tidak 12 responden. Ke-12, seberapa penting bahwa data pribadi diamankan dengan baik dalam aplikasi donasi? Banyak yang menjawab sangat penting dengan 33 responden. 13, bagaimana penilaian terhadap pelayanan pelanggan? Yang menjawab paling banyak dengan 22 responden pada opsi sangat baik. Yang ke-14, apakah bersedia membagi pengalaman bersama teman atau keluarga? 45 menjawab ya dan 5 menjawab tidak. Next. Berikut merupakan dokumentasi hasil dari kuesioner. Next, langsung ke pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang pertama berdasarkan jenis kelamin terhadap perbedaan jumlah responden antara pria dan wanita. Hal ini perlu dipertimbangkan dalam pengembangan strategi pemasaran dan promosi aplikasi donasi agar dapat menjangkau kedua kelompok dengan efektif. Dua, mayoritas responden berusia 18-24 tahun, diikuti oleh kelompok 25-34 tahun. Ini menunjukkan bahwa aplikasi donasi perlu mempertimbangkan preferensi dan kebutuhan dari segmen usia ini dalam pengembangan fitur dan konten. Ketiga, sebagian besar responden pernah menggunakan aplikasi donasi sebelumnya dengan kitabisa.com menjadi aplikasi yang paling populer. Hal ini menunjukkan bahwa kitabisa.com memiliki kepercayaan dan reputasi yang baik di antara responden. Perusahaan dapat memperkuat kehadiran dan kepuasan pengguna dengan terus meningkatkan kualitas layanan. 4. Kelebihan yang paling dihargai oleh responden adalah kemudahan penggunaan dan aksesibilitas, diikuti oleh transparansi penggunaan data. Dana. Ini menunjukkan pentingnya desain antarmuka yang intuitif dan transparansi dalam penggunaan dan pengelolaan dana. Kelima, frekuensi penggunaan aplikasi donasi cenderung beragam, tetapi mayoritas responden menggunakannya kurang dari 5 kali sebulan. Hal ini dapat menjadi pertimbangan dalam mengembangkan fitur yang mendorong partisipasi dan donasi yang lebih sering. Keenam, mayoritas responden lebih suka memberikan donasi 1 kali daripada berlangganan secara rutin, namun tetap penting untuk memberikan opsi berlangganan bagi mereka yang ingin memberikan dukungan secara berkala. Yang ketujuh, sebagian besar responden sering berdonasi untuk tujuan tertentu, menunjukkan bahwa aplikasi donasi perlu menyediakan informasi dan proyek yang relevan dengan minat dan kepedulian pengguna. Kedelapan, mayoritas responden puas dengan pengalaman menggunakan aplikasi donasi saat ini, namun perlu memperhatikan kelompok responden yang tidak puas atau kurang puas untuk mengidentifikasi penyebab ketidakpuasan dan melakukan perbaikan yang diperlukan. 9. Fitur khusus yang diharapkan oleh responden perlu dipertimbangkan dalam pengembangan aplikasi donasi. 10. Keamanan data pribadi yang sangat penting bagi responden. Oleh karena itu, aplikasi donasi harus mengutamakan keamanan data. 11. Layanan pelanggan yang baik merupakan faktor penting dalam kepuasan pengguna aplikasi donasi. Melalui peningkatan layanan pelanggan, aplikasi
dapat meningkatkan tingkat kepuasan dan membangun hubungan yang lebih baik dengan pengguna. 12. Mayoritas responden bersedia berbagi pengalaman menggunakan aplikasi donasi dengan teman atau keluarga. Hal ini dapat dimanfaatkan sebagai strategi pemasaran untuk meningkatkan kesadaran dan popularitas aplikasi. Berikutnya, implementasi analisis kebutuhan dengan wawancara. Dalam melakukan implementasi teknik analisis kebutuhan dengan wawancara, terdapat beberapa langkah umum sebagai berikut. 1. Persiapan wawancara. Pada tahap ini, kami mengidentifikasi pihak yang akan diwawancara serta menyiapkan pertanyaan seputar aplikasi donasi. 2. Wawancara. Melakukan wawancara dengan narasumber yang telah diidentifikasi sebelumnya. 3. Catat informasi. Mencatat informasi-informasi penting dari narasumber. 4. Validasi dan klarifikasi. Memvalidasi dan mengklarifikasi lagi hasil dari wawancara. 5. Analisis data. Menganalisis hasil wawancara. 6. Dokumentasi hasil. Mendokumentasikan hasil analisis data. 7. Komunikasi hasil. Mengkomunikasikan hasil analisis dan dokumentasi data dengan tim untuk pengambilan keputusan. 8. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tentang perbaikan dan peningkatan performa aplikasi. 9. Iterasi opsional dapat dilakukan untuk mendapatkan informasi tambahan. Dalam hal ini, setelah mendapatkan data hasil wawancara yang telah divalidasi dan diklarifikasi, kami melakukan analisis data, dokumentasi hasil, serta pengambilan keputusan sebagai berikut. Next. Analisis data. Dalam wawancara ini, kami mengambil 3 sampel jawaban narasumber mengenai aplikasi Aksi Peduli. Hasil analisis dari 3 narasumber menunjukkan bahwa kesemuanya telah memiliki pengalaman menggunakan aplikasi donasi sebelumnya, bahkan telah menggunakan beberapa aplikasi donasi yang berbeda. Motivasi mereka untuk menggunakan aplikasi donasi adalah untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, terutama dalam konteks pendidikan anak-anak dan bantuan kemanusiaan, yang mencerminkan tingkat kepedulian sosial dan kemanusiaan yang tinggi. Mereka menggunakan aplikasi donasi secara cukup teratur, menunjukkan komitmen untuk berkontribusi dalam tujuan amal. Narasumber lebih suka memberikan donasi 1 kali untuk proyek-proyek tertentu, tetapi juga membuka diri untuk berlangganan secara rutin, menunjukkan fleksibilitas dalam pendekatan donasi mereka. Next. Selain itu, narasumber sering berdonasi untuk tujuan tertentu, terutama dalam bidang pendidikan, kemanusiaan, dan bencana alam, mengindikasikan minat mereka dalam isu-isu khusus yang mendukung. Meskipun mereka merasa cukup puas dengan pengalaman menggunakan aplikasi donasi saat ini, mereka juga mengungkapkan beberapa masalah dengan antarmuka pengguna dan notifikasi aplikasi. Mereka mengharapkan fitur notifikasi yang relevan dan pengingat pembayaran untuk memudahkan mereka berdonasi, serta menginginkan lebih banyak transparansi dan keterlibatan langsung dalam penggunaan dana mereka. Keamanan data pribadi mereka juga menjadi prioritas bagi narasumber. Meskipun memberikan penilaian positif terhadap pelayanan pelanggan secara umum, narasumber mengindikasikan bahwa waktu respon kadang-kadang bisa lebih baik. Mereka juga memberikan saran untuk meningkatkan transparansi dan kemudahan penggunaan antarmuka aplikasi. Yang menarik, narasumber bersedia berbagi pengalaman positif mereka dengan teman dan keluarga yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dalam donasi secara keseluruhan. Next. Berikut adalah dokumentasi hasil dari wawancara. Next. Berikutnya, pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil analisis data dari hasil wawancara di atas, kami memutuskan beberapa perbaikan fitur dalam aplikasi Aksi Peduli untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan mendukung tujuan amal yang lebih efektif. 1. Perbaikan notifikasi dan pengingat pembayaran. Untuk meningkatkan keterlibatan pengguna, aplikasi harus menyediakan notifikasi yang lebih relevan dan pengingat pembayaran yang lebih baik. Fitur ini akan membantu pengguna tetap terhubung dengan proyek-proyek yang mereka dukung dan memastikan pembayaran tepat waktu. 2. Transparansi dana. Aplikasi harus lebih transparan dalam menggunakan dana yang dikumpulkan, menyediakan informasi yang jelas tentang bagaimana dan di mana dana akan digunakan, akan memberikan kepercayaan kepada para donatur. 3. Keterlibatan langsung. Aplikasi harus mempertimbangkan cara untuk lebih melibatkan para donatur secara langsung dalam proyek-proyek yang mereka dukung. Ini bisa berupa pembaruan reguler, laporan kemajuan, atau bahkan peluang untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan amal. 4. Keamanan data pribadi.
Penting untuk memastikan bahwa data pribadi para donatur aman. Aplikasi harus meningkatkan sistem keamanan data dan memberikan jaminan kepada pengguna tentang perlindungan data mereka. Next. 5. Respon layanan pelanggan. Perbaikan waktu respon dalam layanan pelanggan sangat diperlukan. Menanggapi pertanyaan atau masalah dengan cepat akan meningkatkan kepuasan pengguna. 6. Antarmuka pengguna yang lebih intuitif. Memperbaiki antarmuka pengguna aplikasi untuk membuatnya lebih intuitif dan mudah digunakan akan membantu menarik lebih banyak pengguna dan membuat pengalaman berdonasi lebih lancar. 7. Opsi berlangganan yang jelas. Untuk mereka yang lebih suka berlangganan, aplikasi harus menyediakan pilihan yang jelas dan mudah diakses. 8. Pengembangan pengalaman berbagi. Mendorong pengguna untuk berbagi pengalaman positif mereka dengan teman dan keluarga dapat menjadi strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan partisipasi dalam donasi. Dengan menerapkan perbaikan-perbaikan ini, kami berharap aplikasi Aksi Peduli akan menjadi lebih menarik, efisien, dan mendukung pencapaian tujuan amal yang lebih besar. Ini akan membantu meningkatkan kepuasan pengguna dan mendorong lebih banyak orang untuk berdonasi. Next. Implementasi analisis kebutuhan dengan observasi. Dalam melakukan implementasi teknik analisis kebutuhan dengan observasi, terdapat langkah-langkah di bawah. Yang pertama, persiapan observasi. Yang kedua, observasi langsung. Yang ketiga, tidak ganggu. Yang keempat, catat informasi. Yang kelima, buat pertanyaan. Yang keenam, analisis data. Yang ketujuh, dokumentasi hasil. Yang kedelapan, pengambilan keputusan. Dan kesembilan, iterasi. Dalam hal ini setelah mendapat yang pertama, analisis data. Ringkasan observasi. Selama observasi kami di aplikasi donasi online, kami mencatat beberapa masalah, kebutuhan, dan potensi perbaikan berikut. Masalah. Yang pertama, keluhan pengguna terkait proses pembayaran. Sejumlah pengguna mengeluhkan kerumitan proses pembayaran. Mereka merasa bahwa beberapa langkah dalam proses pembayaran terlalu banyak dan membingungkan. Laporan kegiatan donasi kurang jelas. Kami mendapati bahwa laporan yang dikirimkan kepada donor tentang bagaimana dana mereka digunakan kurang jelas. Donor ingin lebih banyak transparansi tentang bagaimana donasi memberikan dampak positif. Masalah, kurangnya opsi pembayaran. Pengguna menginginkan lebih banyak pilihan pembayaran, termasuk e-wallet dan transfer bank, selain kartu kredit atau debit. Next. Kebutuhan, peningkatan fitur pencarian. Kedua donatur ingin kemampuan pencarian yang lebih kuat untuk menemukan proyek-proyek atau kampanye yang relevan dengan minat mereka. Yang ketiga, pembaruan antarmuka pengguna. Yang keempat, antarmuka pengguna saat ini dianggap kurang intuitif. Pengguna mengharapkan antarmuka yang lebih bersahabat dan mudah didapatkan. Yang kelima, notifikasi real time. Yang keenam, pengguna ingin menerima notifikasi real time tentang perkembangan kampanye atau proyek yang mereka donasikan. Potensi perbaikan. Yang pertama, meningkatkan deskripsi proyek. Yang kedua, menambahkan deskripsi proyek yang lebih rinci dan gambar atau foto yang relevan dapat meningkatkan daya tarik proyek dan meningkatkan kepercayaan donatur. 3. Program royalti. Keempat, memperkenalkan program loyalitas yang memberikan insentif kepada donor yang setia dapat memotivasi lebih banyak donasi dan keterlibatan jangka panjang. Yang kelima, pengembangan aplikasi seluler. Yang keenam, mengembangkan aplikasi seluler yang lebih baik dapat memungkinkan pengguna untuk berdonasi dengan mudah di mana saja dan kapan saja. Yang ketujuh, edukasi donatur. Menyediakan sumber daya pendidikan untuk donor tentang dampak sosial dari donasi mereka dapat meningkatkan pemahaman dan rasa memiliki terhadap proyek-proyek. Ini adalah slide dokumentasi hasil. Next. Pengambilan keputusan. Berdasarkan data observasi yang telah didapatkan, terdapat beberapa keputusan yang dapat kami ambil. Yang pertama, perancangan fitur. Pembaruan proses pembayaran. Yang kedua, peningkatan laporan kegiatan. Yang ketiga, pengembangan pilihan pembayaran. Yang keempat, peningkatan fitur pencarian. Next. Perbaikan proses. Yang pertama, pembaruan antarmuka pengguna. Yang kedua, implementasi notifikasi real time. Solusi perangkat lunak. Yang pertama, pengembangan aplikasi seluler. Lalu keputusan
keputusan peningkatan keterlibatan donatur. Yang pertama, program loyalitas. Yang kedua, edukasi donatur. Next. Selanjutnya, implementasi analisis kebutuhan dengan analisis dokumen. Dalam melakukan implementasi, teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen terdapat langkah-langkah umum, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi dokumen yang relevan. Kedua, mengumpulkan dokumen. Tiga, analisis dokumen yang telah dikumpulkan. 4, identifikasi kesenjangan atau perbedaan antara dua dokumen. 5, validasi dengan pemangku kepentingan. 6, dokumentasi hasil. 7, mengkomunikasikan hasil. 8, pengambilan keputusan. Dan 9, iterasi digunakan untuk memperoleh data tambahan. Next. Analisis dokumen. Pada saat melakukan analisis dokumen, kita menemukan beberapa kekurangan serta solusi yang dapat kita gunakan dalam membangun aplikasi agar dapat menjadi lebih baik dan nyaman. Dalam proses analisis dokumen, seringkali kita menemukan kekurangan dalam fitur-fitur atau aspek-aspek tertentu dari suatu produk atau layanan. Namun, perlu diingat bahwa kekurangan ini sebenarnya dapat menjadi peluang untuk perbaikan dan peningkatan yang signifikan. Oleh karena itu, berdasarkan temuan kita dapat merumuskan solusi-solusi berikut yang dapat kita gunakan. Yang pertama, penambahan fitur penting. 2, peningkatan pengalaman pengguna. 3, perbaikan dalam layanan pelanggan. 4, pengujian dan pemantauan rutin. Dengan menggunakan temuan dalam analisis dokumen sebagai panduan, kita dapat mengarahkan upaya pengembangan aplikasi agar lebih fokus pada memenuhi kebutuhan pengguna, meningkatkan kualitas, dan memberikan pengalaman yang lebih baik. Dengan demikian, kekurangan yang ditemukan dalam dokumen dapat menjadi pendorong perbaikan yang signifikan dalam aplikasi kita. Next. Identifikasi kesenjangan. Setelah kami melakukan analisis, kami dapat mengidentifikasi apa saja kekurangan dan kelebihan antara aplikasi yang kita buat dengan aplikasi sejenis lainnya. Di antaranya, pertama, kekurangan. Dalam aplikasi kita memiliki beberapa kekurangan dalam fitur. Di antaranya kita kekurangan dalam fitur seperti membayar zakat, akikah warga, bantuan medis di rumah sakit, wakaf, hingga membantu dalam membuat infrastruktur. Yang kedua, interface. Kekurangan lain dapat terungkap dalam analisis dokumen adalah ketidakcocokan tampilan antar muka. Dengan tren desain terbaru dan perkembangan teknologi, beberapa pengguna telah mengeluhkan bahwa UI aplikasi tampak kurang memanfaatkan fitur-fitur yang lebih modern yang mereka temui dalam aplikasi serupa. Selain itu, ada juga keluhan tentang kurangnya fleksibilitas dalam penyusunan tampilan, yang membuat beberapa pengguna merasa terbatas dalam menyesuaikan pengalaman sesuai dengan preferensi mereka. Next. Kelebihan. Layanan pelanggan. Kelebihan mencolok dalam layanan pengguna yang disoroti dalam analisis dokumen. Pengguna secara konsisten memuji tingkat pelayanan yang baik yang mereka terima dari tim dukungan dan layanan pelanggan aplikasi. Mereka melaporkan bahwa ketika mereka mengalami masalah atau memiliki pertanyaan, tim dukungan dengan cepat merespon dan memberikan solusi yang efektif. Responsifnya tim dukungan, jelasan komunikasi, dan dedikasi mereka untuk memecahkan masalah pengguna telah menjadi salah satu aspek yang paling dihargai oleh pengguna aplikasi. Hal ini menciptakan rasa percaya dan kepuasan yang tinggi di antara pengguna terhadap layanan pengguna yang diberikan oleh aplikasi. Next. Berikut adalah dokumentasi hasil dan di sini kita dapat melihat beberapa kekurangan dan kelebihan. Lanjut ada pengambilan keputusan dari identifikasi kesenjangan yang telah kita ketahui, maka dengan itu kita bisa dapat menentukan keputusan apa yang akan kita lakukan agar aplikasi kita dapat lebih dinikmati oleh para pengguna. Yang pertama, kehadiran fitur-fitur seperti membayar zakat, akikah keluarga, bantuan medis, rumah sakit, wakaf, hingga pembangunan infrastruktur yang ditemukan dalam aplikasi serupa adalah kebutuhan yang jelas dari pengguna. Oleh karena itu, kita dapat mendapatkan fitur-fitur tersebut di dalam aplikasi kita. Yang kedua, interface. Kekurangan dalam interface yang tadi telah disebutkan, dengan itu maka kita dapat mengubah interface menjadi lebih modern, lebih baik, dan supaya bisa memanfaatkan semua fitur-fitur yang ada. 3, layanan pelanggan. Kelebihan layanan pelanggan yang disoroti oleh pengguna adalah aset berharga yang harus dipertahankan. Keputusan yang tepat adalah untuk terus meningkatkan tingkat responsif dan kualitas layanan pelanggan. Ini akan membantu menjaga kepuasan pengguna yang tinggi dan memperkuat citra positif aplikasi di mata pengguna. Next. Kesimpulan. Dalam analisis kebutuhan, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Survei kuesioner cocok untuk mengumpulkan data dalam skala besar, tetapi mereka dapat kurang mendalam dan mungkin memiliki sedikit tanggapan. Meskipun wawancara memerlukan waktu, biaya, dan keterampilan pewawancara yang berbeda, itu memungkinkan pemahaman yang lebih akurat tentang kebutuhan pengguna. Meskipun observasi memerlukan pengalaman khusus dalam analisis, itu memberikan pemahaman kontekstual yang lebih mendalam. Pemilihan metode tergantung pada jenis proyek dan tujuan analisis, tetapi seringkali kombinasi metode adalah metode terbaik untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh tentang kebutuhan pengguna dalam pembuatan sistem atau aplikasi yang efektif. Harap diingat bahwa setiap metode memiliki keunggulan dan kelemahan harus dipertimbangkan dalam konteks proyek tertentu. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.